Ini masalahnya kenapa, Mas? Kita kontak on ya, jadinya ininya nggak ada gambarnya. Nggak ada gambarnya lagi Iya, ya. nggak ada gambarnya. Ini untuk 2 unit ya, nggak ada gambarnya. Nah, ini cara melepas speedometernya ya. Ini mau diservis karena lampunya ngeblank ya, Mas ya. Kalau kemarin kan cara pemasangannya, dan ini untuk cara-cara melepasnya ya. Kalau untuk yang mau mencoba di rumah, nah ini Masnya mau membongkar speedometer Vario 125. Nah, permasalahannya Jadinya untuk layarnya ini tidak sempurna. Ya. Untuk layarnya tidak sempurna. itu tulisannya apa sih, Mas? Untuk bensin atau Itu bensin sama odometer sebenarnya, tapi ini nggak sempurna. Belum. Ya putus-putus. Kayak gini permasalahan di bagian LCD ini. Harus ganti ini satu paket. Kalau disambung jalur pakai pakai apa namanya? Konduktor itu nggak awet. Karena sambung jalur itu seperti ini. Jadinya di bagian sini itu dicowak terus ditetes hitam-hitam itu loh. Itu nggak bagus. Itu pasti rusak lagi. Oke, kita copot jarumnya ya. Untuk cara mencopot jarumnya ini pakai ini sendok. Tapi aman, Mas, kalau pakai sendok? Aman. Kalau semisal nih pakai alat lain tidak pakai sendok, apakah bisa? Bisa, cuma saya enaknya itu pakai sendok. Enaknya pakai sendok. Wah, ini parah ini. Videonya kena jemur matahari. Ini kayak punya rental ini, teman. Rental motor yang pakai bule kayak gitu, asal jemur-jemur aja. Belakang copot, ces. Copot, ces. Nah, sekarang kita copotin dulu ini. Ini bukan polarisnya. Ya, walaupun polarisnya tetap rusak, tapi ini bukan polaris. Jadinya ini itu LCD. Karena kalau polaris itu apa namanya? Angka-angkanya timbul semua. Ini tadi kan ada yang hilang. Jadi walaupun kayak gini, walaupun diganti polaris, tetap nggak mau dia, tetap nggak mau nyala. Jadi permasalahan speedometer itu bukan hanya karena polaris ya, Mas ya? Bukan. Jadinya macam-macam untuk permasalahannya. Kan kadang ada yang wah itu mah cuma ganti polaris saja gampang kayak gitu. Jadinya orang-orang yang terlalu pinter kalau aku mikir kayak gitu. Jadinya terlalu pinter itu seakan-akan wah itu ganti polaris saja sembuh. Padahal nggak seperti itu. Jadinya kita harus ngecek satu-satu. Maksudnya ngecek itu setiap motor itu problemnya beda-beda dan untuk cara mengatasinya beda-beda. Jadi jangan disamakan semua kayak gitu. Kan komen-komen itu kan bikin pedes kadang-kadang. Oh itu harganya ternyata murah cuma sekian kayak gitu. Ternyata permasalahannya itu beda-beda. Ya, terus kalau untuk barang juga beda-beda. Kalau yang saya pakai yang bagus, ntar dibilang mahal. Tapi ya biarin orang bilang mahal karena saya pakai yang bagus. Kalau yang murah ya silahkan belanja di yang lain karena saya nggak jual murahan. Nah ini kan tadi ganti LCD. Apakah di bengkel Mas ini menyediakan LCD tersebut? Ada. Jadi LCD itu ada di bengkel saya itu ada. Jadi LCD. Jadi berarti kalau speedometer permasalahannya untuk ganti polaris sama ganti LCD itu untuk tarif harganya beda ya, Mas ya? Beda. Kalau misalkan ini cuma ganti polaris paling 100.000 udah beres. Kalau LCD tetap harganya 200.000 karena beda. Kalau 200.000 itu udah sama jasa pembongkarannya sama pasang atau baru untuk speedometernya sudah komplit. Kalau saya sudah komplit. Jadi bagi teman-teman yang mengalami kerusakan speedometernya, tapi bagian LCD-nya ya, yang sering kepanasan, kehujanan, biasanya untuk motor-motor rental itu kendalanya di bagian speedometer kayak gini. Bagian layarnya ya. Bagian layarnya. Jadi bisa dibawa
atau diservis ke Sahabat Motor Denpasar. Motor Denpasar. Ini udah selesai pemasangannya Mas Udah, ya? Mas. Jadinya seperti ini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Jadinya full ya. Jadinya. Iya. Kalau kedip-kedip itu karena indikator belum ditancapin indikator bensinnya. Nah cukup ya. Jadinya prosesnya seperti ini untuk permasalahannya. Jadinya yang tadi ini ya penggantiannya. Penggantian LCD ya teman-teman. Jadi bukan penggantian Polaris. Ini untuk tarif harganya 200.000. Oke, terima kasih. Kita lanjut yang satunya lagi.